Bab 678. Keilahian wanita bergaun polos. Sejujurnya, Sander Ye sedikit malu. Apalagi ketika senior perempuan di depannya mengucapkan dua kata itu dengan sangat tenang. Tapi, dia harus mengakui bahwa perkataan pihak lain memang masuk akal. Di dunia ini, banyak orang mengetahui bahwa ada banyak hal yang tidak dapat mereka lakukan, tapi mereka tetap melakukannya. Kenapa? Menginginkan ketamakan. Siapa yang bisa mengendalikan keinginan dan keserakahannya? Bisakah dia melakukannya? Sander Ye menghela nafas dalam hatinya. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Tetua di keluargamu pasti orang yang sangat hebat. Tapi, tujuan yang dia berikan kepadamu terlalu jauh dan berada di luar jangkauanmu sekarang. Tapi tidak apa-apa, kamu adalah orang yang sangat sadar dan tahu untuk tidak membidik terlalu tinggi, tapi mengambil langkah demi langkah. Hal ini sangat jarang terjadi." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas pujiannya, senior." Wanita itu memandang ke arah Sander Ye. "Awalnya, kupikir kamu akan terus menebas di sini, tapi kamu akhirnya bisa mengenali kenyataan dan menghadapinya. Itu membuatku sedikit terkejut." Sander Ye, "Aku datang ke sini sebenarnya untuk mencari peluang dan melatih diri. Aku juga ingin berterima kasih kepada senior karena telah menunjukkan belas kasihan." Wanita itu tiba-tiba berkata, "Aku mendengar dari orang-orang dari keluarga Sen di luar bahwa warisan Wan ada di tanganmu." Sander Ye mengangguk, "Ya." Wanita itu menatap Sander Ye, "Apakah buku harian itu juga ada padamu?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ya." Wanita itu ingin berbicara tetapi berhenti. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Senior, apakah kamu ingin melihatnya?" Wanita itu menatap Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye membuka telapak tangannya, dan buku kuno berwarna hitam itu perlahan melayang di depan wanita itu. "Senior, kamu bisa melihatnya." Wanita itu tidak mengambil buku kuno berwarna hitam itu. Dia menatap Sander Ye, "Apakah kamu tahu benda apa ini?" Sander Ye mengangguk, "Catatan yang ditinggalkan oleh Wan." Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit, "Kamu tidak mengerti apa yang aku bicarakan." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Dikatakan bahwa benda ini mengandung metode budidaya 100% keilahian." Wanita itu menatap Sander Ye, "Kalau begitu, kamu masih menunjukkannya padaku." Sander Ye berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Dengan kekuatan senior, jangankan merebut benda ini, bahkan mudah untuk membunuhku, tetapi senior tidak melakukan itu. Orang menghormatiku maka aku menghormati orang lain dengan lebih besar. Ini hanya buku harian. Senior, silakan membacanya kalau kamu mau." Setelah wanita itu memandang Sander Ye untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku menyukai anak muda sepertimu." Sander Ye tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Wanita itu menatap buku harian di depannya. Setelah sekian lama, tatapan rumit muncul di matanya. Dia mengetuk buku harian itu dengan jarinya, dan buku harian itu segera terbang kembali ke Sander Ye. Sander Ye sedikit terkejut. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Tao ada di dalam hati, tidak perlu mencarinya dari luar." Sander Ye terdiam. Wanita itu menambahkan, "Wan adalah orang yang hebat, tapi sayangnya dia terjebak oleh cinta." Sander Ye sedikit penasaran, terjebak oleh cinta. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kamu tidak tahu." Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Senior Wan tidak mengatakan apapun kepadaku kecuali memberiku warisan." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Dia menyukai wanita dari negeri roh kuno." Wanita itu adalah putri roh kuno dari negeri roh kuno. Dia adalah wanita tercantik di zaman kami saat itu. Sander Ye sedikit bingung, lebih cantik dari senior. Wanita itu tertawa, "Kalau kamu menyingkirkan pedangmu, kamu sama sekali tidak terlihat seperti kultivator pedang. Ngomong-ngomong, kamu punya banyak istri, kan?" Sander Ye. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Itu normal,
dengan penampilanmu yang tampan, bakat yang bagus, kemampuan berbicara dan latar belakang keluargamu seharusnya tidak terkalahkan. Kamu pasti punya banyak istri. Sander Ye menyeringai, lalu berkata, "Senior, ceritakan tentang negeri roh kuno ini." Wanita itu bertanya balik, "Kamu tidak tahu negeri roh kuno?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Wanita itu tiba-tiba menjadi bingung, "Dengan latar belakang keluargamu, mustahil kamu tidak mengetahui negeri roh kuno." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Sebagian besar tetua di keluargaku relatif rendah hati dan jarang muncul di mata dunia. Tidak peduli itu ayah, bibi bergaun polos, kakek atau kultivator pedang siro, mereka tidak lagi memainkan game kelas bawah. Kecuali master yang sangat kuat, mereka tidak tertarik sama sekali." Wanita itu mengangguk sedikit, "Jadi begitu. Negeri roh kuno ini adalah tempat yang istimewa. Di sana ada ras yang disebut klan roh kuno. Ini adalah kelompok etnis yang sangat istimewa. Cara mereka berlatih berbeda dengan kita. Mereka mengarah pada tujuan yang sama melalui jalan yang berbeda, yang pada akhirnya mereka kembangkan adalah keilahian." Sander Ye bertanya, "Dibandingkan dengan keluarga Sen itu, siapa yang lebih baik?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kalau Wan ada di keluarga Sen, maka keluarga Sen akan lebih kuat. Kalau sekarang, negeri roh kuno secara alami lebih kuat, bahkan jauh lebih kuat." Sander Ye terdiam. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Saat itu, Wan dan gadis suci adalah pasangan dewa." Sander Ye tertegun, "Apakah mereka hidup bersama?" Wanita itu mengangguk, "Ya, apalagi mereka punya anak." Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Sander Ye, yang melambaikan tangannya dengan cepat, "Senior, jangan lihat aku, itu tidak mungkin aku." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kenapa?" Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kalau mereka berani memiliki ide seperti itu, mereka tidak akan bisa hidup selama itu. Ayah, bibi bergaun polos dan kakek bukan amatir. Kehidupanku sebelumnya pasti bersih." Kalau wanita itu melirik ke arah Sander Ye sambil berpikir, dia tidak merasa bahwa pemuda di depannya sedang berbicara omong kosong. Begitu muda dan jenius seperti itu, bahkan kalau ditempatkan di antara generasi muda di negeri roh kuno, dia pasti akan menjadi seorang super jenius. Hanya kekuatan super kuat yang dapat mengembangkan jenius semacam ini, dan hanya kekuatan super kuat yang dapat melindunginya. Sander Ye sedikit penasaran, karena mereka sudah bersama, kenapa senior Wan masih terjebak dalam cinta? Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu nggak menebaknya?" Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, "Wanita itu akhirnya memilih untuk menempuh keilahian." Wanita itu mengangguk, "Ya, wanita itu mengejar keilahian yang murni." Pada awalnya, wanita itu masih memiliki sifat kemanusiaan, tetapi pada akhirnya, pihak lain menghancurkan satu-satunya kemanusiaannya demi keilahian yang murni. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sebenarnya, bakat wanita itu tidak lebih buruk dari Wan, tapi Wan meremehkan tekadnya untuk menempuh jalan itu, sehingga keduanya akhirnya menjauh dan menjadi orang asing. Sander Ye menghela nafas dalam hatinya. Saat ini, dia tiba-tiba mengerti kenapa Wan ingin mundur. Orang yang dia cintai akhirnya berubah menjadi orang asing. Sander Ye juga tidak akan bisa menerimanya kalau itu adalah dia. Memikirkan hal ini, Sander Ye tiba-tiba menjadi penasaran dan bertanya dalam hatinya, "Tuan Pagoda, apakah bibi bergaun polos 90% keilahian?" Pagoda kecil berkata, "Ya." Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, "Apakah 90% keilahian bibi bergaun polos sama dengan keilahian orang lain?" Pagoda kecil terdiam. Sander Ye tersenyum pahit, "Tuan Pagoda, aku sudah berjalan sejauh ini, apakah kamu masih perlu menyembunyikan sesuatu dariku?" Pagoda kecil berkata dengan lembut, keilahiannya secara alami berbeda dari keilahian orang lain, karena dia dapat menekan keilahian dengan kemanusiaannya.
Tahukah kamu betapa menakutkannya hal ini? Sander Ye bingung, apa maksudmu? Pagoda kecil menjelaskan, kamu dapat memahami bahwa dia adalah dirinya yang sebenarnya. Apa yang disebut kemanusiaan dan keilahian tidak berpengaruh padanya. Di depannya, keilahian dan kemanusiaan adalah budak. Yang lain memupuk keilahian dan kemanusiaan, tapi dia sudah memperbudak keilahian dan kemanusiaan. Itu tidak benar juga. Menurutku itu salah, aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Dari pemahamanku, dia melampaui semua kesadaran cakupan. Selain itu, nggak ada yang tahu level dia. Sander Ye terdiam, melampaui segala pengetahuan. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bibi bergaun polos ini keterlaluan. Pagoda kecil melanjutkan, tapi, yang dapat aku pastikan adalah bahwa keilahiannya bukanlah yang paling murni. Sander Ye, ayah. Pagoda kecil berkata, ya, beban ayahmu di hatinya melebihi segalanya, tapi tidak apa-apa. Kalau bibimu benar-benar tidak memiliki pemikiran apapun di dalam hatinya, itu akan terlalu berbahaya. Kamu tahu, dia adalah bos pertama. Sander Ye sedikit bingung, bos. Pagoda kecil berkata pelan, artinya dia adalah orang jahat terbesar. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tidak mungkin. Bibi bergaun polos sangat baik. Pagoda kecil berkata dengan tenang, sekarang sudah cukup baik. Dia hampir memusnahkan keluargamu saat itu. Sander Ye. Pagoda kecil menghela nafas dalam-dalam. Memang ketika memikirkan saat itu, dia masih merasa takut. Saat itu, wanita itu muncul dengan postur yang tak terkalahkan, kemudian menekan majikan tuanya sampai tidak bisa bernapas. Pada akhirnya, bahkan kultivator pedang Shiro yang tak terkalahkan muncul, tapi dia tidak bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, dalam pertempuran tahun itu, semua orang di keluarga yang hampir mati. Pagoda kecil melanjutkan, jangan memikirkan bibimu. Kalau kamu memikirkan tentang ranahnya, kamu hanya akan menjadi semakin stres. Terlebih lagi, kamu tidak dapat memahaminya. Ketika kamu melihatnya di masa depan, kamu dapat bertanya padanya, tapi menurutku dia tidak akan mengatakan apapun padamu. Sander Ye bingung, kenapa? Pagoda kecil berkata, apakah kamu akan mendiskusikan masalah dunia dengan seekor semut? Sander Ye terdiam. Pagoda kecil berkata, jangan marah, aku berbicara lebih lugas. Sander Ye tersenyum dan berkata, bagaimana bisa? Ngomong-ngomong, Tuan Pagoda, di mana Bibi Fanny Ye? Apakah dia selalu pemarah? Pagoda kecil segera berkata, ya, dia dulunya sangat berantakan, amat sangat berantakan dan memiliki temperamen yang buruk. Pada titik ini, dia sepertinya menyadari sesuatu dan segera berhenti. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba membuka telapak tangannya, memegang bola kristal di telapak tangannya. Sander Ye berkata dengan tenang, Tuan Pagoda, ini disebut perekam. Ibuku yang menciptakannya. Alat ini dapat merekam gambar dan suara selama jangka waktu tertentu. Aku merekam semua yang baru saja kamu katakan. Pagoda kecil. Sander Ye berkata dengan serius, wanita bergaun polos mungkin tidak akan marah kalau kamu menjelek-jelekkan bergaun polos sukun, tapi kamu menjelek-jelekkan Bibi Fanny Ye. Pagoda kecil terdiam beberapa saat lalu berkata, apa yang kamu lakukan agak jahat. Sander Ye berkata dengan serius, sepertinya tidak baik bagimu untuk mengatakan hal-hal buruk tentang orang di belakang mereka. Pagoda kecil berkata, aku minta maaf atas apa yang aku katakan sebelumnya. Kamu bukan semut. Kamu sebenarnya cukup kuat sekarang. Sander Ye tertawa, menghancurkan bola kristal itu, lalu berkata sambil tersenyum, aku tahu betapa baiknya Tuan Pagoda padaku. Tanpa bantuan dan perhatian kamu selama bertahun-tahun, aku tidak akan berada di tempatku sekarang. Pagoda kecil langsung menyela Sander Ye, kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jangan seperti ini, aku takut. Sander Ye bersambung.